PDI Perjuangan menduga penetapan tersangka terhadap Sekjen Partai Hasto Kristianto sangat kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya upaya pembentukan opini yang mengangkat isu dari mantan calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. Pasca Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah anggota DPP PDIP dan juga Badan Hukum Partai berkumpul untuk merespon perihal tersebut. Pemanggilan terhadap Sekjen Partai PDIP dimulai saat Hasto Kristianto mulai bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi pada akhir tahun 2023. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Roni Talapesi, menduga penetapan tersangka terhadap Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto sangat kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Roni menambahkan jika penetapan tersangka yang diberikan oleh Hasto ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa akan ada yang mengacak-ngacak terkait Kongres PDIP. Roni Talapesi juga menduga pengenaan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice oleh KPK terhadap Hasto Kristianto merupakan formalitas teknis hukum semata. Selain bernuansa politik serta adanya penyalahgunaan kekuasaan, penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan usai PDIP melakukan pemecatan terhadap 3 kader, yakni Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bobi Nasution. Dugaan kami, pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Selain itu, DPP PDIP juga menyoroti bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia namun bocor ke publik. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.